Mengenal BM-14 generasi pertama peluncur roket multilaras TNI. Korps Marinir TNI AL atau yang dahulu dikenal dengan nama KKO merupakan salah satu divisi tempur di tubuh TNI yang paling kenyang dengan pengalaman di medan pertempuran. Hal ini selain karena kemampuan personilnya yang dikenal cukup cekatan, sistem persenjataan yang menunjang beragam misi tempur pasukan marinir juga dikenal merupakan deretan alutsista terbaik di kelasnya. Salah satu alutsista yang pernah menjadi bagian dari Infanteri Marinir Indonesia pada masa Orde Lama adalah peluncur roket multilaras. BM sendiri adalah singkatan dari Boyevaya Mashina yang berarti kendaraan tempur. Alutsista peluncur roket Swagrak ini merupakan MLRS generasi pertama yang dioperasikan oleh pihak TNI pada masa Orde Lama. 1. Didatangkan langsung dari Uni Soviet. Kedatangan Indonesia dengan negara-negara blok timur, khususnya Uni Soviet pada periode akhir dekade 50-an hingga awal 60-an, dilansir dari situs indomiliter.com. BM-14 datang ke Indonesia pada tahun 1961, bersamaan dengan alutsista lainnya dari Uni Soviet yang juga dioperasikan oleh pihak marinir, seperti tank amfibi PT-76, kendaraan pengangkut personil BTR-50, dan beragam persenjataan lainnya. Pada saat itu, peluncur roket multilaras ini ditempatkan di Batalion Roket Pasukan Marinir 1 di Surabaya dan Batalion Roket Pasukan Marinir 2 di Jakarta. Saat itu total ada 6 baterai yang di setiap baterai diperkuat oleh 6 unit peluncur roket. Lazimnya saat itu terdapat 3 baterai dalam satu batalion. 2 dipasang pada platform kendaraan truk. Unit peluncur BM-14 ini umumnya dipasang pada platform kendaraan truk, meskipun ada yang dipasang pada kendaraan beroda rantai atau terpasang stationary sebagai pertahanan titik. Dilansir dari militarytoday.com, kendaraan yang dipilih adalah truk buatan Uni Soviet yakni GAZ-66. Kaliber yang diusung oleh peluncur roket multilaras ini menggunakan kaliber 140 mm yang lazimnya ada 2 baris peluncur. Masing-masing baris terdapat 8 tabung peluncur yang di total berjumlah 16 buah. Daya tembak dari peluncur roket ini terbilang cukup pendek, yakni hanya sekitar 9 hingga 10 km. Untuk hulu ledak roket ini sendiri mampu menggunakan beragam peledak dengan berat sekitar 2 hingga 4 kg. Bahkan hulu ledak roket tersebut juga dapat dipasangi oleh bom pembakar fosfor putih yang dilarang dalam perang. Ada pula yang menggunakan hulu ledak kimia yang mampu mencapai bobot 2 kg. Penggunaan kedua hulu ledak tersebut umumnya dilarang dalam peperangan karena dikhawatirkan akan menimbulkan efek berkepanjangan bagi kehidupan. 3. Digunakan pada operasi Seroja di Timur Timur. Alutsista kebanggaan Korps Marinir ini mulai merasakan medan pertempuran sesungguhnya saat terjun dalam operasi Seroja di Timur Timur. Saat itu peluncur roket ini melakukan penembakan di kawasan yang diyakini sebagai basis pasukan Franklin di Timur Timur. Meskipun sebagian kalangan menganggap peluncur roket BM-14 ini kurang bertenaga, akan tetapi hal tersebut tidak menutupi keefektifan serangan dengan menggunakan peluncur roket multilaras yang sangat merusak tersebut. Alutsista kebanggaan Korps Marinir ini mulai merasakan medan pertempuran sesungguhnya saat terjun dalam operasi Seroja di Timur Timur pada tahun 1975 hingga 1976. Saat itu peluncur roket ini melakukan penembakan di kawasan yang diyakini sebagai basis pasukan Franklin di Timur Timur. Meskipun sebagian kalangan menganggap peluncur roket BM-14 ini kurang bertenaga, akan tetapi hal tersebut tidak menutupi keefektifan serangan dengan menggunakan peluncur roket multilaras yang sangat merusak tersebut.